bahwa kalau mau nonton Persib itu sampai akhir gitu. Wis. Nonton Persib sampai akhir gitu ya. Jangan setengah-setengah, menangnya di akhir soalnya. Ya, kemarin Oke, nah kita langsung aja nih ke pembahasan yang ditunggu-tunggu soal kemenangan Persib semalam. Bandung. Nah, kita bakal ngobrol dengan Bung Ais yang udah standby dengan segarnya pagi-pagi. Udah siap sholat Jumat nih kayaknya. Iya nih kayaknya. Udah rapi banget. Udah siap sholat Jumat ya benar. Rapi banget. Udah rapi keren. banget nih, udah sumringah gitu ya. Sumringah, Halo betul. pagi Bang Ais. Gimana kabarnya Bung Ais? selamat pagi. Wih, seger banget nih. Mantap. Gimana nih Bang, comeback luar biasa Persib semalam Bang. Betul. Lawan Selangor. Nah ini jadi sorotan besar ya. Semalam Bung Ais nih siaran di RCTI dia. Jadi, pantes. Jadi kita undang ke bahas Persib Selangor ngelotok banget Ngelotok banget karena udah. ya Bung Ais yang mengomentari, yang menganalisis. Oh pantesan, Bener. ya Bung Ais udah. ini Udah dari pas dah. laga semalam apa sih yang bikin Persib Bandung akhirnya bisa comeback dramatis lawan Selangor FC, Bung Ais? Iya, kemarin makanya kan ada intermezzo bahwa kalau mau nonton Persib itu sampai akhir gitu. Wis. Nonton Persib sampai akhir gitu ya. Jangan setengah-setengah, Benar, menangnya benar. di akhir soalnya. Ya, kemarin tuh kalau kita lihat kemarin Persib agak lambat ya. Startnya lambat sehingga kebobolan 2 gol di babak pertama, tapi babak kedua ada perubahan 3 pemain yang dimasukkan tuh. Yeah. 3 pemain lokal ya, 3 pemain muda, ada Alis, kemudian juga Robi Darwis dan juga Beckham Putra. Nah, setelah masuknya 3 pemain tersebut, permainan Persib jadi lebih hidup. Adam Alis yang masih punya tenaga didorong sebagai gelandang serang. Tom Hai yang awalnya Mundur, di gelandang serang jadi box to box midfielder. Kemudian Mark Klok sebagai gelandang bertahan. Yeah. Nah, Beckham juga agresif di sisi kiri. Plus Robi Darwis, dengan masuknya Robi Darwis itu menutup sisi sebelah kanan celah yang biasanya dieksploitasi oleh para pemain Selangor. Nah, masuknya 3 pemain tadi itu ini yang membuat Persib jadi lebih hidup, permainannya lebih hidup, kemudian juga agresivitasnya lebih hidup. Dan juga Boyan Hodak sejak babak kedua itu lakukan high pressing ya, mereka melakukan press sejak di pertahanan lawan. Ini yang bikin Selangor tertekan. Dan kuncinya adalah gol cepat Andre Jung. Dengan gol cepat itu praktis Persib jadi lebih percaya diri, lebih cair ya. Dan ya akhirnya kita lihat ada 2 gol tambahan, dan 2 gol tambahan itu juga tidak lepas dari 2 kesalahan pemain Selangor ya. Yang pertama di tengah ya, bagaimana gelandang mereka salah passing, diambil dengan Mark Klok passing lagi ke Adam Alis ya. Ini golnya mirip-mirip saat gol Adam Alis di GBLA ya, di gawang Selangor. Cuman bedanya kalau yang di GBLA pakai kaki kanan, kemarin kiri ya? pakai kaki kiri. Betul, tapi tetap gol. Nah, pas imbang 2-2 itu Persib jadi makin pede. Sementara Selangor tertekan. Yang menyakitkan buat Selangor itu gol ketiga ya, gol ketiga di gawang mereka blunder Nazril ya. Ini luar biasa karena kiper Nazril sepanjang 95 menit pertandingan itu nyaris ada 6 kali penyelamatan yang dilakukan oleh Nazril. Tapi 1 detik dia bikin salah langsung buyar ya. Istilahnya from 0 to 0 lah. Sampai nangis Bung Ais ya. Sampai nangis betul. Soalnya 90 menit. Iya betul. Resikonya kiper ya. 90 menit dia tampil bagus. 1 detik dia bikin salah. Selesai deh. Selesai. Oke, nah kalau menurut Bung Ais nih, faktor mental tuh seberapa ini nih mempengaruhi? Karena kan awalnya udah kalah ya kan, udah hampir seolah-olah nggak ada harapan. Nah tiba-tiba kok bisa bangkit di akhir gitu? Itu sejauh mana tuh faktor mental anak-anak Persib ini? Luar biasa. Luar biasa. Mental juara ya, dan juga pengaruh pelatih Boyan Hodak ya. Kita yakin di saat turun minum, saat halftime, pasti Boyan Hodak ini ngamuk-ngamuk.
Iya, benar-benar. Kemudian dia coba lecut semangat para pemainnya dan beda loh mainnya babak kedua tuh beda. Persib kayak istilahnya macan yang baru bangun tidur gitu. Wow, keren. Sampai sana kemari, ngejar bolanya juga gila banget. Ini yang bikin Persib memang mental juaranya keluar gitu. Dan ini sebetulnya bukan pertama kali Persib melakukan itu ya, musim lalu juga di ACL. Sama ya. Lawan Lion City juga, lawan Lion City Bung Ais. Lion City ya, Lion City Challenge dan kandang lawan juga begini. Tertinggal 0-2 kemudian berbalik menjadi 3-2. Dengan kondisi seperti ini di menit-menit akhir, di detik-detik akhir juga gol ketiganya tuh. Artinya memang ya betul kalau kata Boboto ya kalau mau nonton Persib ya sampai akhir. Betul. Bung Ais, ini kan Adam Alis nih sebagai super sub ya. Dia main di menit 65 dan akhirnya mencetak 2 gol. Kan seperti kata Bung Ais tadi kan memang Adam Alis dimainkan oleh Bojan Hodak sebagai gelandang serang. Sedangkan pemain yang sebelumnya menempati posisi gelandang serang tuh Tom Haye sepertinya belum maksimal lah permainan di apa ya untuk mencetak gol maupun assist ketika ditempatkan di posisi itu. Kalau Bung Ais sendiri ngelihat memang lebih cocok Adam Alis atau Tom Haye sih yang bermain di posisi gelandang serang Persib Bandung? Ya tergantung lawan, tergantung pola main yang diinginkan. Kalau Tom Haye, dia mungkin tidak akan punya pressing seperti Adam Alis. Karena tenaga dari usia kan beda nih. Adam Alis menjadi muda dan Tom Haye kita tahu umurnya 30 dan gaya mainnya juga tidak gaya main yang pressing ya. Betul. Jadi tergantung lawannya siapa. Kalau dan gaya main seperti apa. Kalau dibutuhkan gelandang yang cuma passing, yang beri umpan matang, Tom Haye orangnya. Tapi kalau dibutuhkan gelandang yang selain istilahnya gelandang yang bisa jadi second striker juga, Adam Alis orangnya. Karena fungsi Adam Alis kemarin tuh melakukan press ya. Istilahnya dia orang pertama selain Andre Jung yang melakukan pressing ke pertahanan lawan. Jadi kalau mainnya high pressing ya Adam Alis lebih cocok sebagai gelandang serang, sementara Tom Haye sebagai box to box dan Markov yang gelandang bertahannya. Itu ada 3 tier tuh, 3 urutan kemarin di babak 2 ya, 3 urutan gelandang itu dan Adam Alis memainkannya dengan sangat baik. Oke, kalau dari sisi taktik nih Bung Ais, apa kunci keberhasilan Bojan Hodak dalam membalikan keadaan? Ya, Bojan Hodak ini kenal betul pemain-pemainnya ya. Artinya dia kenal apa kemampuan Adam Alis, apa kemampuan Robi Darwis, apa kemampuan Beckham Putra. Sehingga dia walaupun banyak pemain baru ya, Persib itu 80% pemainnya baru. Tapi perubahan yang dilakukan Bojan Hodak ini betul-betul terasa. Ini yang membuat jadi strateginya berubah ya. Di babak kedua mereka langsung melakukan high pressing, langsung memberi tekanan sejak awal ke daerah pertahanan lawan, sehingga dengan tidak memberi kesempatan Selangor berkembang, ini membuat Persib akhirnya mendapatkan celah ya, karena mau tidak mau pasti Selangor menurut ditekan pasti akan melakukan kesalahan dan itu terjadi ya. 3 gol dari Persib lahir juga dari kepanikan para pemain Selangor. Bung Ais, ini kan dengan kemenangan Persib atas Selangor, Persib semakin kukuh nih di puncak klasemen kan. Dan Persib dengan 10 poin, unggul 1 angka atas Bangkok United, terus juga unggul 6 poin atas Lion City Sailor, ya di peringkat 3. Nah ini sebenarnya hitung-hitungannya gimana sih Bung Ais untuk nantinya Persib bisa menyegel tiket ke babak 16 besar gitu? Ya, 2 pertandingan kita kan lawan Bangkok di GBLA dan lawan Lion City Sailor di Singapura ya. Dan yang pasti Selangor udah tersingkir tuh. Selangor udah nggak mungkin lagi punya poin ya. Ngejar poin Persib atau ngejar poin Bangkok udah nggak mungkin. Karena kalau dia menang 2 pertandingan terakhir itu poinnya cuma menang. Sementara Persib sekarang poinnya udah 10, Bangkok poinnya 9. Persib hanya butuh 1 kali imbang aja. Selesai sudah. Persib akan mewakilkan diri lolos. Ya entah nantinya jadi juara grup atau runner up.
Kalau imbang udah pasti lolos. Artinya di 2 pertandingan kita ya hanya tinggal 1 poin aja yang dicari Persib ya untuk bisa lolos. Syukur-syukur kalau Persib bisa meraih 6 poin itu sapu bersih ya. Karena ya efeknya nanti juga ke ranking ya Bung Ais ya. Tapi nanti kita bahas ranking Bung Ais. Nanti kali. Nah kalau menurut Bung Ais nih, apakah Persib akan cukup konsisten nih menjaga intensitas permainan di laga berikutnya? Ya, Persib punya kedalaman squad yang luar biasa ya. Artinya untuk menjaga konsistensi setiap tim itu punya, pertama adalah kedalaman squad. Sehingga Persib ini main di 2 kompetisi berbeda. Sehingga dengan kedalaman squad yang ada, mereka bisa melakukan rotasi. Dan Buyan Odak paham betul ya siapa pemain yang dibutuhkan untuk main di Super League, siapa pemain yang untuk main di ACL 2 ya. Dan dengan kedalaman squad ini ya diharapkan Persib bisa terus konsisten ya, dan juga dengan kedalaman squad ini Persib bisa lakukan rotasinya ini juga untuk menghindari pemain keletihan dan cedera ya, karena keletihan ini ya diharapkan bisa membuat Persib lebih konsisten lagi di musim ini. Bung Ais, ini kan dengan kemenangan Persib Bandung atas Selangor pasti koefisien Indonesia bertambah ya. Ini kan penting juga untuk menambah jumlah wakil Indonesia di kompetisi antar klub Asia di musim-musim ke depan. Ada bocoran nggak sih Bung Ais dengan kemenangan lawan Selangor ini? Dampaknya ke peringkat Indonesia, ada peringkatan nggak sih? Entah itu di zona timur atau ranking Liga Indonesia secara keseluruhan di Asia? Yang pasti dengan kemenangan ini Persib udah bukan Persib, Liga Indonesia sudah naik di atas Kamboja ya. Dan kita Indonesia kalau di tahun ini maksudnya kita hanya dapat 1 jatah di FC 2 ini, ACL 2. Setengah malah itu Bung Ais ya, setengah kan karena Persib itu playoff kan? Iya, kemarin setengah betul. Karena harus lawan playoff, melalui playoff, dan 1 di Challenge League ya, AFC Challenge League. Nah, kabarnya di musim depan kalau seandainya Persib terus konsisten, minimal Indonesia akan dapat 1,5. 1 lolos langsung 1 playoff fase grup, 1 lewat playoff, dan 1 lagi tentu Challenge League. Artinya ada 3 klub Indonesia yang bakal berlanjut di Asia musim depan. Oke, nah apakah Persib cukup konsisten nih nantinya menjaga intensitas kepermainan berikutnya? Ya mudah-mudahan mudah-mudahan nggak menurun ya. Amin. Mudah-mudahan nggak menurun, karena untuk bisa terus bermain baik ya setiap tim butuh konsistensi. Dan juga ini yang membedakan proses musim ini dan musim sekarang adalah keseriusan ya. Kalau musim lalu kita bisa lihat Persib ini seperti setengah-setengah ya main di Asia. Sekarang kalau kita lihat Persib serius banget. Karena ya selain untuk menjaga nama Indonesia juga kan ada match yang lumayan besar tuh, untuk bisa pemasukan klub lumayan buat bayar gaji. Katanya 800 juta ya tiap kemenangan Bung Ais ya? Betul, belum lagi, dan tiap fase kan beda tuh. Iya, dapat. Fase nomor pasti nilainya juga beda lagi. Iya, betul. Apalagi kalau bisa sampai final. Bener, itu lumayan 800 juta bisa gaji Tomaya sebulan Bung Ais ya? Iya betul. Bung Ais nih, sebelum kita nanya-nanya lagi, kita mau bacain komen-komen dari YouTube nih. Ada dari Asep 71, Persib is okay. Terus juga ada dari Mamat 45, Boboto Ben Hill nyimak. Terus juga ada dari NH Channel yang ditunggu-tunggu nih akhirnya Persib Bandung. Tapi nah kita mau lanjut lagi Bung Ais. Bung Ais dengan apa ya? Dengan kemenangan ini kan pasti sangat berarti bagi Persib Bandung. Terus juga tadi kata Bung Ais, Persib Bandung tinggal butuh 1 poin lagi nih untuk mengunci tiket ke babak 16 besar. Karena kan 3 minggu mendatang nih, Persib bakal tandang nih ke kandang Lion City Sailor kan, seperti yang kita tahu. Lion City ini satu-satunya klub yang bisa nahan Persib di ACL 2 musim ini ya. Saat itu kan Persib kebobolan di menit akhir. Terus juga satu lagi, Persib pernah menang kan di kandang Lion City Sailor seperti tadi kata Bung Ais musim lalu dengan skor 2-3 kan, gol-gol di penghujung laga. Nah ini nanti melihat tren Persib lagi positif nih, menang selalu menang di 6 laga beruntun. Kira-kira kans Persib di kandang Lion City Sailor di laga 3 pekan mendatang kira-kira gimana Bung Ais?
Ya, kalau kita lihat perimbangan kekuatan ini Persib lebih bagus kualitasnya. Minimal satu tingkat lah di atas Ryan City Steelers. Dan bahkan kalau kita flashback ke pertemuan sebelumnya, pertemuan terakhir di GBLA ya, harusnya Persib itu menang. Iya. Kita sudah unggul duluan 1-0 dan karena kelengahan akhirnya Persib jadi imbang 1-1. Tapi itu oke lah, yang lewat udah, yang berlalu biarlah berlalu, dan Persib punya kans besar ya untuk kita menang lagi di Ryan City Steelers. Kalau kita menang lawan Bangkok United di Bangkok, kenapa nggak kita menang di Singapura ya? Hal itu dan masuk akal aja, dan juga Persib punya kualitas dan kapasitas untuk bisa memenangkan pertandingan di kandang lawan. Betul. Oke. Nah, Lion City Steelers ini kan dikenal dengan pressing yang cepat dan serangan balik yang tajam. Nah, bagaimana sebaiknya Persib mengantisipasi gaya permainan yang seperti itu? Iya, Persib punya pemain belakang yang bagus. Kemarin kalau saya lihat kelengahan Persib di babak pertama karena absennya Barba ya. Barba, betul. Berasa ya Bung Ais ya. Kirinya bolong. Betul. Ada di belakang masih ada Ricardi, masih ada Julio Cesar ya. Tapi dua pemain ini cukup bagus, tapi komunikasinya agak kurang. Kalau kata Boyan Kodak ini dua pemain ini pendiam nih. Pendiam. Nah, yang vokal, yang rajin teriak itu Barba. Artinya Barba itu yang bikin lini sebelah kiri itu banyak serang tuh. Ya mudah-mudahan nanti di saat lawan Lion City Barba sudah pulih ya, karena kemarin demam ya. Barba demam betul, dan udah ke klinik katanya udah pakai BPJS. Udah dibayar belum BPJS itu? Ya. Jadi mudah-mudahan udah pulih lah nanti saat lawan. Amin. Kita menang lagi di sana. Amin. Bung Ais, kita juga mau baca-baca komen juga nih. Pokoknya selain dari YouTube kan membaca Morning Zone, pendengar Morning Zone apa pemirsa ya. Oke Zoners juga kan rame, nggak cuma di YouTube juga di TikTok. Kita baca di TikTok nih dari user 5745 sekian. Morning Zone saya suka nonton dari Malaysia, Johor. Jadi halo Malaysia. Jadi Oke Zoners di Malaysia juga ada ya, Mbak Fitri. Terus juga dari Raizen, seluruh Nusantara dukung Persib Bandung. Terus juga ada dari Jenal, strategi Bojan Hodak perlu diacungi jempol dengan masuknya Adam Alis, Beckham, dan Robby Darwish. Ini seperti kata Bung Ais tadi ya. Sesuai ya. Juga ada dari Anton Ketan, step by step Persib menampaki level Asia. Gitu. Terus juga ada dari ADS, hadirin sholat Jumat yang berbahagia. Jadi kan biasa ada banyak meme-meme kan. Kalau tim kebanggaan yang menang tuh biasa ada hadirin Jumat yang berbahagia. Bisa muka siapa, Will Smith kalau nggak salah ya. Pakai peci gitu. Itu biasanya kreativitas netizen di media sosial. Nah, ini Bung Ais, terlepas dari kehebatan Persib musim ini kan dengan rentetan 6 kemenangan beruntun kan. Tapi ada satu missing nih kalau saya lihat tuh. Persib gak punya striker benar-benar top. Maksudnya ada Andrew Jung, ada William Barros. Cuma ada satu nama nih yang saya sorot itu masih kurang. Kalau kita lihat kan striker itu diukur dari jumlah golnya ya. Walaupun terkadang juga dia bisa berkontribusi lewat dia membuka ruang atau memberi assist. Cuma ini satu striker ini belum cetak gol dari 12 laga bersama Persib Bandung dan baru cetak 1 assist. Nah ini namanya Ramon Tanke nih Bung Ais, tahu kan? Kan dari gaya permainan kan memang mirip-mirip David Da Silva nih ya, dari cara bawa bolanya. Cuma dari cara kualitas mencetak gol memang belum ada tajinya di musim ini. Nah kan sebentar lagi mau ada bursa transfer dibuka nih Bung Ais nanti di akhir Desember atau di awal Januari. Kalau Bung Ais ngelihat sendiri, Persib butuh datengin penyerang baru nggak sih? Penyerang asing baru nih, karena kan misi Persib pasti besar ya, juara Liga Indonesia atau mempertahankan juara Liga Indonesia serta melaju jauh di ACL 2. Dan kan butuh penyerang hebat kan. Betul. Nah ini butuh nggak sih penyerang asing nih yang nantinya masuk untuk menggantikan Ramon Tanke gitu. Bung Ais gimana ngeliatnya? Ya pasti ya, Ramon Tanke ini setiap pemain kan beda-beda ya. Ada yang adaptasinya cepat, ada yang lambat. Kita ingat dulu Martin Jackman ya di Chelsea itu beberapa musim lalu.
Itu dia di PSV Eindhoven di Liga Belanda Gacor ya? di situ top skor. Iya. Tapi saat masuk Chelsea, golnya tuh susah banget. Shevchenko Sampai akhirnya juga, dia nunggu penalti, nendang penalti baru Gol, gol. betul. Nah ini Ramon Tanki juga kasusnya kayaknya seperti itu ya. Dia butuh 1 gol aja untuk bisa membuka keran golnya. Iya. Istilahnya pecah telurnya. Dan kemarin tuh nyaris ya saat masuk di babak kedua nyaris bikin gol tapi terlalu lama ya. Ya artinya sekarang tinggal berhitung waktu nih. Roman Tanki udah berhitung waktu. Kalau sampai bursa transfer dibuka nanti dia masih begini, masih belum cetak gol, kita tidak mungkin Persib akan mendatangkan striker baru dan dia bisa jadi gol. Karena isu yang berkembang kan banyak tuh ya, ada yang disebut oleh Romeni mendekat Persib lah, Iya. Betul. ada yang menyebut AIUE artinya itu cukup terbuka dan Ramon Tanki juga pasti sadar kalau dia masih belum bisa memenuhi ekspektasi publik. Apa sih ekspektasi publik? Ya seorang striker harus bisa bikin gol, itu aja. Betul. Dan itu yang harus dibuktikan oleh Ramon Tanki dalam waktu yang sedikit ini ya. Kurang lebih sisa sebulan lagi ya. Sebulan lagi dia harus bisa membuktikan kualitas. Betul. Setuju guys. Bung Ais, apakah Boyan perlu mengubah nih strategi dan atau tetap dengan pola menyerang agresif seperti melawan Selangor? Ya kalau kita lihat Boyan sebetulnya dia gaya mainnya bukan agresif ya, tapi reaktif ya. Reaktif. Ya, pragmatis reaktif. Jadi Persib di musim ini beda dengan Persib musim lalu, walaupun pelatih sama. Kalau musim lalu mereka cenderung memainkan ball possession atau Persib di awal musim lah. Persib di awal musim ini dia lebih cenderung bermain ball possession. Tapi 2 kali mereka dengan main ball possession itu justru kalah. Lawan Persija kalah, lawan Persita kalah. Nah dari situ Boyan tampaknya belajar tuh. Boyan belajar tidak terlalu memerlukan mengandalkan ball possession. Dia lebih mengandalkan pragmatisme di permainan. Jadi yang penting nggak kebobolan dulu, kemudian counter attack cepat. Dan Persib punya itu. Dia punya pelari-pelari cepat. Bayangin di sayap mereka punya banyak pemain ya. Ada William Baros, ada Tabir Ramdhani, ada Eliano Ranger, belum lagi Berginho. Artinya dengan formasi itu, dengan gaya bermain itu Persib lebih cenderung stabil ya untuk bisa menjaga konsistensi. Tuh, Bung Ais, kan Bung Ais tadi bilang Ramon Tanki kita kasih kesempatan lah sampai sebulan ke depan gitu. Nah, sebenarnya apa sih dari skuad Persib butuh amunisi di posisi apa sih Bung Ais untuk nantinya ketika bursa transfer dibuka tuh ya manajemen bisa segera merealisasikannya, karena kan ya seperti yang sudah kita bahas tadi memang Persib nih pasti punya target tinggi kan musim ini kan. Kalau Bung Ais sendiri melihat ada pembenahan, misal penguatan bukan pembenahan, di posisi apa sih yang seharusnya diperbaiki lagi oleh skuad Persib Bandung agar bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi di musim ini? Ya minimal di 2 posisi sih kayaknya tuh. Yang pertama adalah striker, karena kalau kita lihat Andrew Jong ini juga sebetulnya belum terlalu tune-in ya, belum terlalu cocok untuk main Persib. Tapi Andrew Jong ini tetap layak ya untuk bisa jadi salah satu striker di Persib, tinggal cari pelapisnya, karena kita lihat Ramon Tanki ini masih belum sesuai harapan. Kemudian selain di posisi striker ada posisi kiper. Karena Teja Pakualam ini bisa dikatakan terus-terus bermain ya, sementara ada Raibek lebih sering urusannya sama tim medis. Dari cedera ya. Yang musim ini coba kita bisa hitung berapa kali ada main ya. Iya. Lawan Persita ya. Iya, lawan Persita dan itu pun kebobolan kan. Kebobolan kalah. Iya betul. Kalah lagi. Artinya mungkin Persib perlu mencari pelapis yang sepadan untuk melapis Teja Pakualam. Saya pikir 2 posisi inilah, kalau di tengah Persib sudah untuk pemain tuh, di belakang juga begitu. Numpuk. Artinya ya posisi striker dan kiper ini yang perlu diperhatikan oleh Boyan Moncada untuk bisa ditambah kekuatan.
Oke, ini terakhir nih, ini kan banyak bobotoh yang nonton nih. Nah, sejauh mana sih pengaruh dari bobotoh ini mempengaruhi performa Persib nih, Bung Ais nih? Dan dukungan besar ini bisa menjadi bahan bakar ya untuk memenangkan nantinya pertandingan selanjutnya. Dan apakah ini juga menjadi awal kebangkitan Persib? Betul, di Asia ya. Momentum gitu. Ya kalau di sepak bola tuh dan di olahraga lainnya dibilang supporter itu pemain ke-12 ya kalau di sepak bola ya, pemain ke-12. Dan itu terasa kemarin jatah 800 tiket di Petaling Jaya Stadium tuh MCTJ ya kalau tiket. Itu habis 800 tiket standar ya untuk bobotoh. Itu bobotoh. Wah, keren banget. Totalitas. Betul, dan satu tribun itu isinya bobotoh semua. Wah, keren banget. Itulah yang membuat Persib mainnya kayak apa ya? Cuma di kandang ya. Oh, jadi nyaman ya karena ada bobotoh. Kandang ya. Apalagi saat di babak kedua kan mereka itu di belakang gawang Selangor itu supporter Persib. Jadi di satu sisi semangat Persib, di satu sisi lagi Saywar ya. menekan betul menjadi Saywar untuk Selangor. Akhirnya itu kita lihat kesalahan pemain belakang dari Selangor banyak melakukan kesalahan. Bener, panik dia berapa kali pressing bener. Oh iya. Wah. Keren. Berarti sepenting itu kehadiran bobotoh ya mendukung timnya. Oke, terima kasih nih Bung Ais sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Bung Ais sudah menyempatkan waktu di Morning Zone ya. Keren banget ya. Analisisnya seru. Kita dapat insight baru ya. Betul. Dan seru ngobrol ya. Benar. Makasih Bung Ais. Selamat beraktivitas kembali. Sehat-sehat Bung Ais. Hati-hati di jalan Bung Ais kalau mau ke kantor. Nanti ngopi lah ya. Oke. Ya Bung Ais, makasih Bung Ais. Assalamualaikum. Salam olahraga. Salam olahraga.